Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara bagaimana membuat laporan untuk asrama. Kamu belum tahu toh cara membuat laporan? Belum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan untuk nama-nama penghuni asrama. Jadi pertama kita harus menulis tanggal di pojok sini, di pojok kanan harus menulis tanggal, tempatnya di mana, dan juga tanggal, bulan, dan tahun. Dan yang berikutnya kita harus menulis dulu kopnya di atas, di mana ada nama-nama penghuni, contohnya seperti ini, nama-nama penghuni asrama OEPT tahun 2020. Dan setelah itu baru tulis nama-nama daripada anggota asrama tersebut. Setelah itu di sini dicantumkan yang mengetahui Bapak asrama seperti Bapak Marcel Gawiniga, SPD, dan nanti ini diberikan untuk ditandatangan supaya ini diberikan ke pihak yayasan. Dan yang berikut harus dibuat mengenai laporan mengenai keadaan asrama seperti ini. Yang pertama seperti tadi harus menulis tanggal di pojok kanan sini, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Berikutnya harus menulis kopnya di atas sini, harus ada laporan keadaan asrama putra-putri LTT tahun 2020. Dan berikut sini yang pertama mengenai kerohanian. Nah, di mana harus mencatat keadaan kerohanian, apakah kerohanian itu seperti ibadah itu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak. Dan juga di dalam ibadah itu kalau tidak ada anak-anak yang hadir dalam situ, anggota asrama yang tidak hadir, harus ditulis mulai dari tanggal dan juga harus menulis alasan mengapa dia tidak hadir di dalam ibadah itu. Dan berikut mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial kita setiap hari itu seperti apa, harus ditulis, apakah baik atau banyak pertengkaran. Berikut lagi mengenai kesehatan. Kesehatan juga kalau ada beberapa anak yang sakit harus dicatat dan harus diberitahukan cara penyelesaiannya seperti apa. Dan yang berikut lagi kegiatan harian. Harus di situ juga harus dicantumkan mengenai kegiatan harian, apakah setiap hari itu berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan berikutnya juga apakah semua anak-anak yang ada dalam asrama itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing atau tidak. Dan yang terakhir, kedisiplinan. Kedisiplinan ini sangat penting mengenai waktu yang telah ditetapkan di dalam asrama itu. Apakah ketika melakukan ibadah, melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya, apakah ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi itu semua harus dicatat. Dan yang berikutnya yang mengetahui oleh Bapak asrama dan harus dicantumkan namanya dan diberi tanda tangan supaya diberikan kepada pihak yayasan. Nah, itu saja. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.